MG listeners, masih bersama saya Iskandar Blade dan rekan saya GI. Iya. Di segmen ini kita ingin mengenal lebih dekat sosok-sosok berpengaruh dan inspiratif di dalam negeri. Kami akan menghadirkan tokoh yang jika terjadi aktivitas gunung berapi dalam negeri ataupun kebencanaan terkait vulkanologi, beliau pada saat itu selalu terdepan memberi informasi. Mbah Rono, mantan kepala PVMBG yang akrab disebut sebagai Mbahnya Gunung. Selamat malam Mbah Rono, apa kabar Mbah? Selamat malam Pak Mas Iskandar, selamat malam Mas Jay. Baik-baik saja, semoga kita semua dalam kondisi sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin. Iya, Mbah Rono, ini saya langsung aja nih mau tanya nih Mbah Rono. Sebutan Mbah Rono sendiri itu didapatkan dari mana Mbah Rono? Saya ini dapat sebutan yang banyak kan karena diberikan oleh Ibu Negara waktu itu, Ibu SBY ya. Iya. Tahun 2007 mungkin karena setiap gunung api di Indonesia kan ada mbahnya gitu. Kalau di Merapi kan ada Mbah Marijan. Sekarang gantinya Mas Mas Kliwon gitu ya. Terus kemudian kalau di Kelut waktu itu tahun 2007 saat krisis saya nangani, ketemu di tenda dengan Ibu Negara dan Bapak SBY. Itu banyak sekali yang mengaku gitu ya. Saya ketemu itu sekitar 11 ya. 11 Bapak mengaku ya, semua mengaku sebagai penjaga Gunung Kelut lah ya kan. Ya, tapi saya nggak mau ketemu sebelum pukul 16 ya. Kenapa Mbak Rono? Karena kan kalau pukul 16 wartawan itu sudah dikejar deadline zaman itu tahun 2007-an kan. Membar gitu kan. Karena beliau ini suka meluk gitu ya kan. Nanti kalau dicepret kan bisa jadi isu yang luar biasa gitu ya. Saya kira sebelum 16 itu Mbak Rono lagi ada di mana gitu, entah lagi pemegang kunci gunung yang lain gitu atau gimana gitu, enggak ya? Enggak. Jadi saya kalau kan ya waktu itu kan Pak SBY mintanya saya harus di lokasi gitu ya, ketika menangani krisis. Jadi saya dari sana, kadang mbak-mbak itu kan datang situ, ya kan, nunggu dari pagi gitu kan, ada yang datang siang ya. Ya saya layani lah seperti biasa ya, namanya mereka ya mungkin ada yang mencari eksistensi, ada juga yang banyak lah ya kan. Ada yang namanya Joko Gemblung, kalau nggak salah dia masih muda gitu ya. Saya bisa membatalkan letusan Gunung Kelut dan sebagainya. Semoga aja lah Mas, suka-suka sampean aja lah gitu. Yang penting kita nggak saling ganggu aja lah. Itu aja. Yang penting kita berbuat yang terbaik untuk masyarakat, itu aja. Itu pesan Pak Presiden pada saat itu ya, Mbak Rono ya? Ya, pesannya sih harus di lapangan saya gitu kan. Ya kalau misalnya mereka yang pada datang Bamba itu ya saya temuin biasa saja setelah pukul 16 lah, ya kan. Ada wartawan gitu kan. Karena saya khawatir gitu ngomong-ngomongan itu kan masuk ke media gitu ya. Iya. Ya kan, agak sulit itu diterima kan ya kan. Saya sih pendengar yang baik aja lah gitu ya. Kalau sekarang Mbah, kesibukan sehari-harinya apa nih? Saya pensiunan, kebetulan saya dimohon untuk sebagai dosen luar biasa di Institut Teknologi Sumatera di Lampung. Tapi besok itu kebetulan saya punya acara nih. Ada para peneliti dari Pusat Riset dan Inovasinya ITERA ini mau berkunjung ke Bandung ya, saya mendampingi, ada ke bekas kantor saya di Badan Geologi, ada MUK ITB gitu ya. Saya ikut membina Pusat Riset dan Inovasinya Institut Teknologi Sumatera lah ya kan. Ya berbagilah gitu ya karena. Tapi masih sering dipanggil dengan pihak PVMBG nggak, Mbah Rono, kalau misalnya butuh? Enggak. Ya.
Ya enggak ya, ada ya karena mungkin banyak ahlinya lah udah ya. Saya bersyukur gitu ya, nggak usah harus manggil saya gitu. Ya, saya dipanggil yang lain itu ya pernah gitu ya. Tapi saya bersyukur bahwa saya tidak dipanggil kantor saya yang lama. Artinya apa? Mereka sudah mampu gitu ya. Iya. Iya. Mbah, nih mau nanya nih Mbah. Iya. Mbah di keluarga berapa saudara? Apa di keluarganya Mbah ada yang berkecimpung juga di dunia geologi? Nggak ada. Oh, jadi Mbah sendirian? Iya, tetapi kakak saya ini boleh katakan jago juga, tapi bidang lain. Oh. Ya kan? Dia jago di dalam bidang pengecoran logam. Pengecoran logam. Iya, jadi kalau di DB ada pernah bilang kalau tanya masalah bencana sama Surono, kalau tanya masalah pengecoran itu sama kakaknya itu. Dia memang jagonya pengecoran dia. Jadi berapa bersaudara Mbah Rono? 5 ya, 5 saya 5. Oh, 5 saudara. Mbah Rono yang ke? 4 saya. Baik. Keempat. Oh, wah. Ya. Hebat ya. Silakan lanjut Mbah Rono. Terus lanjut lalu dia jadi sebagai orang logam. yang ahli logam ya. Tapi bukan Ya, Thor kan logam. Mbah Rono? Gimana? Bukan Thor kan ahli logamnya kan? Oh, bukan tornya. Bukan tor. Tapi saya mungkin itu dari bapak saya ya. Selalu bapak saya kan lulusan PBH ya, pemberantasan buta huruf ini kan. Oh, oke. Oke. Jadi dulu kan nggak bisa baca, nggak bisa nulis itu. Iya. Jadi kalau mau jadi sesuatu itu betul-betul kamu gitu ya, betul-betul yang baik gitu kan. Saya sebagai anaknya orang tani, saya di saat menjadi masih sekolah gitu ya, ke sawah diajari bagaimana bertani yang baik gitu. Ya kan, Iya, betul. mencakul yang baik, ini yang baik gitu kan. Iya. Begitu ada misalnya ada tegakan pohon yang besar, saya diajari di bawahnya harus ada tanaman makanan. Oh, begitu. Kayak ubi, kayak apa, sehingga pada musim kemarau di mana zaman dulu kecilnya saya ini beras susah kadang-kadang kan, orang bisa makan itu. Jadi nggak boleh kalian tuh kelaparan. Orang tani itu harus betul-betul ngolah bumi, nandur biji yang baik dan benar. Itu udah protapnya itu ya. Ada protapnya. Ada protapnya. Jadi dari orang tua Mbah Rono yang petani, Mbah Rono jadi melihat karena mungkin dari sekitaran gunung itu juga menghasilkan gitu ya Mbah Rono. Iya, kalau gunung api kan saya selalu mengatakan ya, saya dulu untuk menghibur Merapi akan meletus besar tahun 2010, saya hanya menyampaikan begini, Merapi itu tidak pernah ingkar janji, selalu memberi dan tidak pernah meminta kembali. Oke. Jadi kenapa dia tidak pernah ingkar janji? Kalau masanya meletus, ya meletus dia. Iya. Dan dia memberi banyak hal. Pada saat muntahan lahar dan sebagainya, dia menjadi jalan tol yang halus, gedung yang megah pasirnya kan, batunya kan, Iya. airnya melimpah, tanahnya subur. Pernahkah Merapi meminta itu? Tidak pernah. Iya. Sehingga orang yang ada di sekitar Merapi harus berani, sekali lagi, harus berani berbagi ruang dan waktu kepada sang punya rumah. Mereka kan hanya tamunya Merapi. Merapi itu meletus dan meletus, ada penduduknya, nggak ada penduduknya, meletus gitu. Iya. Jadi dia harus berani berbagi ruang. Maksudnya apa? Pada saat Merapi akan memberikan kesuburan dan berkah yang baru, dia harus berani menyingkir dulu. Berilah ruang kepada Merapi. Pada waktu tertentu, kan lebih banyak masyarakat sebagai tamu menikmati berkah Merapi, berkah gunung api yang lainnya, dibanding dengan waktu dia menyingkir. Jangan pernah mengatakan
ke alam atau gunung api sudah tidak ramah lagi kepada kita. Oh. Siapa yang tidak ramah? Alam atau kita? Ya kan? Karena mungkin kita sebagai manusia tidak bisa ada merasa kehilangan gitu ya, Mbah Rono. Ya karena kita hanya selalu menuntut, ya kan? Kok saya tidak diberi suatu kenikmatan, ya kan? Oh. Begitu kadang-kadang tuntutannya tidak terpenuhi, dia menghujat kan? Iya. Janganlah begitu, itu kan? Ya. Ya, janganlah begitu. Alam sudah tidak ramah lagi kepada kita. Siapa yang tidak ramah? Pagi-pagi kita minum air, kita mencicipi makanan. Semua dari bumi yang dikatakan tidak ramah. Ya. Bagaimana? Ya kan? Ini manusia memang nggak pernah ada puasnya ya. Nah itu dia. Jadi gini Mbah, waktu masih muda, Mbah itu bagaimana sih bisa tertarik sama dunia geologi? Apa yang Mbah lakukan di masa kecil dan juga siapa sumber inspirasinya Mbah untuk menjadi seorang geologis? Saya ini lahir dan anaknya orang tani yang nggak punya, Mas ya. Oh, oke. Bapak saya tidak pernah menyuruh saya sekolah, tetapi dia akan marah manakala hewan itu tidak punya rumput. Oh, Jadi dia menengok kandang sapi, kalau dia tidak ada rumput, ya kan, kalau tidak ada rumput, Bapak marah ke saya. oh, Kamu kalau nggak makan bisa minta, tapi sapi itu tidak bisa minta pada saat lapar. iya. Dia marah kalau tidak ada rumput, tetapi tidak pernah tanya kepada saya, apa kamu sekolahnya baik atau tidak dan sebagainya. Apa hari ini kamu bolos atau tidak gitu. Oh, Malah tidak pernah malah tidak pernah ditanyakan gitu sama Bapak gitu Nggak ya. pernah. Karena sekolah itu adalah pilihan kamu dan saya memberi kesempatan seluas-luasnya. iya. Nah begitu memang waktu lulus, ya beliau katakan waktu lulus SMP itu saya suruh masuk STM saja karena nggak punya biaya lah, terus terang aja. Iya. Orang tani gitu ya. Iya. Guru saya datang ke rumah membujuk bapak saya jangan di STM, biarkan dia SMA nanti bisa melanjutkan. Begitu masuk ITB, saya itu bayar SPP terakhir, Mas. Oh, Karena bapak saya cari utangan nggak dapat, kakak saya yang baru masuk yang ahli pengecoran logam itu pinjem. Saya bayar. Jadi nomor saya itu terakhir gitu. Hari itu kalau nggak daftar gitu, ya sudah saya mengundurkan diri gitu. Karena nggak punya uang, ya saya jujur aja, inspirasi saya di Bandung kan suka main alun-alun nih. oh iya. Ya kan? Dulu kan ada alun-alun tuh di Bandung. Iya. Ya. Di sana banyak tukang foto. Nah kakak saya punya tustel, ya kan? Daripada saya ngerepoti orang tua, nggak cukup segala macam. Ya. Saya jadi tukang foto keliling, Mas. Oh. Fotografer dadakan ya, Mbak Rono. Gimana? Fotografer dadakan ya. Iya, fotografer dadakan. Tapi saya ini saya katakan begini lah ya kan. Itu dari tahun berapa Mbah Rono jadi fotografer dadakan tuh Mbah Rono? Saya 77 sampai 80-an lah kira-kira. Lama juga ya. Karena hidup saya dari situ, kebetulan adik saya ikut saya gitu ya, adik saya ikut SMA gitu ya. Nah saya biayain, saya sebenarnya dapat beasiswa juga, tapi nggak cukup juga beasiswa waktu itu 15.000 ya. Karena prestasi saya 15.000 setelah sarjana muda masih nggak cukup gitulah. Iya. Pada saat itu 15.000 ya Mbah Rono. Kalau sekarang 15.000 hitungan jadi berapa tuh ya Om Jian? Iya, tapi waktu itu sebenarnya SPP hanya 24.000. Oh. SPP 24.000. Jadi 2 bulan beasiswa saya tuh bisa bayar 6 bulan. Wah, hebat. Perjuangannya bukan main memang. Saya udah itu ya dapatlah beasiswa. Kebetulan kepingin sekolah lagi. Saya emosi sekolah karena apa ya? Karena betapa tidak mampunya ya tetangga-tetangga saya dan sebagainya termasuk bapak
bapak saya yang tidak bisa sekolah. Akhirnya kemaruk sekolah gitu. Carilah beasiswa, dapatlah beasiswa pemerintah Perancis sampai dapat bintang jasa dari Presiden Perancis ya. Saya terima kasih. Dari Presiden Indonesia juga saya dapat bintang jasa, ya terima kasih. Suatu hal yang tidak pernah saya mimpikan. Ini dari tahun 87 sampai tahun 89 ya Mbah Rono, dari Geofisik Environment Grenoble University Grenoble Prancis ya Mbah Rono? Iya betul, ya saya S2-nya di sana. S2 di sana. Itu itu namanya kalau di orang-orang matematik tahu lah, ada namanya ada transformasi Fourier. Itulah Universitas Joseph Fourier sebenarnya, di mana saya S2 waktu itu di sana. Ya dapat beasiswa lah gitu ya, lumayan gitu kan. Nah, Mbah Rono, kalau tadi kan Mbah Rono bilang menjadi fotografer dadakan untuk menambah ya uang saku lah istilah kata gitu kan? Enggak uang saku. This is my life. Itu hidup saya. Bapak saya udah nggak bisa membiayai. Bapak saya udah angkat tangan, saya nggak bisa membiayai. Dia bilang ya, kalau kamu sekolah. Jadi bapak saya itu orang yang tidak bisa diancam. Waktu saya sekolah di Jogja, satu-satunya orang yang tidak punya sepeda kan. Iya. Dia bilang kan, wah saya ngancam. Kalau saya nggak dibelikan sepeda, saya pulang aja nggak usah sekolah. Wah kebetulan itu. Ada yang bantu saya nyangkul. Ya kan? Misalnya saya bisa. Tapi pas begitu jam seperti itu, Mbak Rono lebih baik saya tetap sekolah aja deh daripada saya harus nyangkul. Gitu nggak Mbak Rono? Saya ini gini mas, begitu tamat SMA saya itu nggak bisa sekolah, nganggur mas 1 tahun mas saya. Nganggur 1 tahun, saya di tengah sawah mas, menanam. Jadi saya nyangkul sampai nanam jagung sampai berbuah, saya tidak pulang mas. Tidak pulang saya. Kenapa? Di tengah sawah. Saya ingin mencari siapa saya. Harus bagaimana saya. Saya itu pengen sekolah nggak bisa. Siapa yang harus saya salahkan? Jawaban saya tidak bisa seperti bapak saya. Betapa nyangkul sengsaranya seperti ini, hasilnya tidak seberapa. Tanah bapak saya tidak seberapa. Kalau dibagi lagi dengan saya, melarat bareng itu mas. Maka harus saya, tidak ada yang bisa saya salahkan. Saya sendiri yang salah. Kalau saya tidak berusaha. Jadi bapak saya pernah ngomong juga benar, saya benarkan. Orang melarat itu bukan karena tidak punya modal. Karena dia mikirnya salah, tidak tahu. Dia mikirnya salah, dia lakukan terus. Apa saya kan mikirnya salah? Kalau saya tidak bisa jadi orang takut. Akhirnya saya datang ke Bandung, mas. Ikut bimbingan tes gratis yang hari Minggu itu, mas. Karena kan bisa bayar bimbingan tes. Akhirnya saya tes, masuk gitu ya. Yang jadi masalah itu bayar SPP sama hidup sehari-hari. Ya udahlah, daripada TBC bareng, bapak saya juga selalu mengatakan, ya paling nggak enak kan orang minta, ya kan? Tidak minta tidak punya, minta bergantung yang ngasih, ya kan? Makanya kalau bisa lu ngasih sendiri aja, ya kan? Ya udahlah, saya bilang saya cari sendiri aja lah. Adik saya lu doain aja lah, saya mau jadi tukang foto. Sama ini, sama ngeklaimin mungkin ya, mas pernah lihat cikur, bawang putih yang dimasukin plastik kecil-kecil itu di warung-warung. Di renteng gitu, ya kan? Kayak renteng gitu. Kayak sekarang kayak kopi saset gitu. Saya pernah lakukan itu. Akhirnya selesai lah. Ya, Mbak Rono. Tadi kan Mbak Rono kan bercerita soal terkait masa kecil sampai akhirnya Mbak Rono ke ITB gitu kan. Nah, pada saat itu ada nggak sih Mbak Rono berniatan untuk nggak hanya berkecimpung di dunia vulkanologi gitu loh? Ada nggak apa maksudnya punya cita-cita tersendiri gitu loh Mbak? Atau memang mau di vulkanologi dan geologi? Enggak, sama sekali. Waktu itu ada dosen senior saya baru pulang dari doktor dari Australian National University, datang
ya kan? Dia nawarin saya menjadi dosen di TB, ya kan? Ya. Saya udahlah di situ kan zaman dulu kan diedarkan itu calon dosennya itu diedarkan ke dosen-dosen senior itu, guru-guru besar. Oke, setuju, saya tahu banyak setuju. Iya, iya. Ya kan, karena saya jadi asisten di situ. Terus kemudian ada tamu dari Wisconsin University, di ahli lingkungan. Saya suruh nganter ke Galunggung tahun 82 waktu itu, bekas letusan Galunggung. Oh. Dia mau lihat dampak lingkungannya. Saya melihat di situ betapa sengsaranya waktu itu orang. Lingkungan hancur, ya kan, anak-anak udah gak punya rumah, orang tua gelangsakan gitu. Iya, iya. Saya tertantang, saya ingin ke sana, mungkin saya bisa berguna di sana. Saya berat sekali mau ngomong sama yang sponsori saya untuk jadi dosen. Akhirnya saya harus berani, saya berdoa, Tuhan tolong beri saya petunjuk, saya harus kemana. Wah. Akhirnya saya berani mengatakan bahwa saya akan ke vulkanologi. Ketawa itu profesor saya. Teman-teman saya waktu itu ngebuminya pada di perusahaan swasta minyak. Ngapain kamu ke gunung api? Iya, 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 iya. Ketawa saya. Jadi karena diajak ke Gunung Galunggung, akhirnya Mbah Rono tertarik ya untuk melanjutkan vulkanologi atau geologi ini ya, Iya. Pak? Tapi saya melihat sebetulnya ingin menolong orang yang terkena itu. Nah, Bukan ilmunya, saya nggak tahu ternyata begitu sekolah ilmunya susah banget. dampak sosialnya ya. Dampak sosialnya. Ya, ya. Saya sebutnya melihat itunya. Saya waktu itu tidak melihat ilmunya seperti apa gitu ya. Mbah, Ya, saya mau tanya nih, Mbah. Mungkin Iya. ini agak sedikit, mungkin buat saya sih agak sedikit sensitif nih, Pak. iya. Pada bulan Oktober 2010, Anda kan menjabat sebagai Kepala Geologi dan juga Kepala PVMBG kan ya? Iya betul. Dan juga kebetulan sekali pada saat itu letusan Gunung Merapi kan terjadi pada saat itu. Betul. Dan ada banyak pengungsi, ada 1 juta jiwa, dan juga diantaranya ada 400-an itu kan di tenda-tenda pengungsian ya. Iya betul, 400 ribuan lah gitu. Betul. Ya. Dan juga pada saat itu Mbah juga kan baru mengawali karir ya. Betul. Nah, tantangan terbesar Anda pada saat menangani hal ini tuh apa ya? Karena kan ini pasti, waduh, bukan main ini, sangat Ya. emosional ini pasti. Iya. Begini, iya kan, saya percaya pada suatu pengalaman. Ya, Pengalaman itu terbatas hanya pada untuk memperlancar pekerjaan yang sifatnya tidak ada perubahan. Itu saja. betul. Seperti almarhum bapak saya ini, pengalaman bertani nyangkulnya bagus gitu. Ya, Tetapi begitu kasih traktor, dia awasannya banyak banget. maksudnya? Karena dasar ilmunya tidak kuat. Oh, Gitu loh. oke. Sehingga begitu ngadepin perubahan itu, tidak siap. Gitu loh. Oh, Karena saya hidup awal dari darah saya, darah risiko, darah kebencanaan, krisis gitu ya. ya. Saya belajar banyak dari senior-senior saya yang hebat-hebat gitu ya. Oke. Tentunya belajar itu bukan hanya yang positif saja, tetapi hal-hal yang negatif juga saya pelajari. Kenapa ini terjadi gitu loh. Oke. Misalnya Merapi beberapa kali meletus, Ya. kok sepertinya masyarakat terkaget-kaget. Ya. Warningnya tidak menggema gitu loh, ya kan? Kok lebih percaya kepada kepada suatu kepercayaan seperti itu, ya kan? Jadi satu hal yang harus saya rubah adalah menganalisis dengan ilmu dasar yang kuat. Oke. Sehingga saya tahu, ini Merapi akan meletus lebih hebat daripada letusan-letusan sebelumnya. Oke. Bahkan dalam waktu 100 tahun yang akan datang. Yang pernah berlalu. Ya. Itu pertama. Kedua, saya harus berkomunikasi yang mudah diterima oleh masyarakat, tapi sekaligus tidak membuat panik. Ya. Karena mereka ada di situ.
Ya, ya, ya. Itulah hidup dia. Dan yang paling penting lagi adalah saya harus menghormati kearifan lokal yang ada. Betul. Karena saya berprinsip, metode apapun yang dibawa pada suatu tempat tanpa menghormati kearifan lokal yang ada, gagal sudah pasti berhasil kebetulan. Ya, 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 ya. Pernah kan, saya bukan seorang wali, tetapi saya belajar bagaimana wali membawa agama itu melalui kesenangan masyarakat. Misalnya pertunjukan wayang. Masjid-masjid plus minusnya ya, zamannya Orde Baru, ya kan. Ya, ya. Wayang itu diwarnai dengan pesan-pesan Orde Baru. Ya. Terserahlah itu positif atau negatif, tetapi media itu sebagai sarana yang mudah dicermati oleh masyarakat, mudah diterima. Betul. Tetapi sekaligus menghibur. Jadi bukan hanya tontonan saja, Ya. tetapi juga menjadi tuntunan. Nah, Dan saya saat itu adalah menjadi tontonan juga. Ya. Saya harus bisa menuntun mereka ke arah yang lebih baik. Dan satu hal, Mas, saya di Jogja itu gudangnya orang-orang pinter. oh. Saya harus tidak bertabrakan dengan orang pinter. Ya, 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 ya. Saya ilmuwan, sastrawan dan sebagainya. Kedua, saya harus menyelamatkan Jogja yang notabene masyarakatnya adalah dari luar kota pelajar. Iya, iya. Ketiga adalah daerah wisata. Kalau saya takut-takutin, hancur tuh daerah wisata. Betul. Kalau saya takut-takuti, anak-anak sekolah dari luar dipanggil orang tuanya pulang ke sana. Pulang. Betul. Kosong Jogja, hancur ekonominya. Betul. Ya kan, dilanda letusan. Lengkap sudah penderitaannya. Saya mencoba membuat strategi tanpa harus menakuti, tetapi saya mencoba menyelamatkan mereka. Makanya saya berbohong sebetulnya, Mas. Berbohong bagaimana tuh, Mbak? Belum pernah Merapi itu meletus melebih dari 5 km. Ya. Nyatanya Mbak Marijan kan lama terus. Iya. Kan rumahnya dekat sekitar 5,5. Betul. Ya, betul. Jadi saya tidak pernah mengatakan radius berapa jarak amannya. Oh. Karena kalau saya bilang 10, orang akan ribut semua. Iya, 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 iya. Saya bilang desa ini kosong, desa ini kosong, desa ini kosong. Padahal itu sebetulnya radiusnya itu 10 kilometer. Oke, oke. Dan saya selalu mengatakan, kalau ditanya, saya tidak pernah mengatakan Merapi akan meletus hebat. Ya kan? Iya, iya. Merapi tidak pernah ingkar janji. Iya. Selalu memberi dan tidak pernah meminta kembali. Saya terangkan arti itu semuanya. Tetapi tidak menyebutkan Merapi akan meletus hebat. Oh. Tetapi pada saat Pak Agung Laksono sebagai Menko Kesra tanya ke saya, Ya. di depan Bupati Sleman, Mbak Rono, saya minta harus bagaimana pemerintah untuk menyiapkan ini semua. Oh. Baru saya mengatakan bahwa Merapi akan meletus hebat. Mungkin masyarakat di sekitar belum pernah mengalaminya. Oke. Dari mana? Dari analisis yang paling dalam yang pernah saya lakukan. Ilmu banget ini. Ya. Bahkan saya mengetik untuk rekomendasi pun saya ketik sendiri malam itu. Jadi waktu wartawan tanya, saya rapat sekitar waktu itu menjelang tengah malam. Pak, besok mau dinaikin dengan awas enggak ini. Ya, ya. Rapat biasa saja. Itu saya berbohong. Tapi saya telepon semua bupati di sekitar Merapi 4 kabupaten bahwa besok jam 6 pagi akan saya naikin awas. Oh. Saya tidak mau wartawan tahu lebih dulu daripada Pemdanya. Mohon maaf. Iya. Ya, 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 ya. Bayangkan kalau wartawan lebih tahu, dia langsung datang ke bupati. Pak, bagaimana reaksi Bapak besok Merapi mau dinyatakan awas? Kasihan itu bupati. Ya, 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 ya.
Begitu jam 2 pagi saya ditelepon oleh wartawan. Pak, besok akan dinyatakan awas ya? Enggak tuh. Siapa bilang? Saya ini sedang ngikutin rapat persiapan di Kabupaten Sleman bahwa besok akan dinyatakan awas. Oh iya ya, kalau Anda udah ngerti ya memang betul begitu. Kenapa Bapak berbohong? Karena saya tidak mau Pemda itu ya kan tahu dari wartawan. Kasihan dia Mas. Ya, kasihan. Iya. Jadi bukan pengalaman Mas yang membuat untuk berkembang lebih cepat gitu ya. Saya mengerti pesan alam, tetapi adalah dasar ilmu yang kuat. Mas. Saya baca semua mundur, ya kan? Mungkin sekitar 10 tahun. Bagaimana tingkah Merapi 10 tahun ke belakang. Setelah itu saya proses, oh ini sekarang sudah beda, ya kan? Ini akan meletus besar. Saya bilang hati-hati ini. Dan memang saya tidak bocorkan karena buah saya. Karena apa? Saya khawatir juga mereka mengatakan, nih Merapi akan meletus besar, tapi jangan ngomong-ngomongnya. Saya dengar dari Mbak. Jadi saya telan sendiri Mas. Bukan saya pelit. Tapi saya, ini bayangkan Mas. Masyarakat panik akan dihajar dengan letusan besar, apa yang terjadi? Iya. Biarlah saya berdiskusi dengan Pemdanya, karena Pemdanya lah yang punya masyarakat, bukan saya. Iya. Pak Rono, Ya. saya masih penasaran juga dengan pada saat waktu Gunung Merapi meletus, adakah komunikasi antara Mbah Rono dengan almarhum Mbah Marijan sebelum dan setelah? Kalau setelah nggak mungkin sih ya, setelah kan udah nggak ada almarhum. Saya berpesan kepada putranya, malah ya kan, Mas, sampean pengganti bapak, Anda yang hebat. Tetapi saya ingin ya, terima sampean hubungin saya ya. Iya. Cobalah melihat itu dengan suatu kejujuran. Alam ini jujur. Kalau meletus ya meletus benar, tidak pura-pura. Iya. Lihatlah dengan kejujuran, dengan hati dan pikiran yang seimbang. Jangan hanya pikiran saja, rasio saja. Nanti kita menjadi sombong. Jangan dengan hati saja, nanti kita buta. Menyeimbangkan itu tidak mudah diucapkan, tapi tidak mudah dilaksanakan. Kalau itu Anda seimbangkan, mari kita sama-sama, ya kan, berguru ke Merapi. Tetapi kalau masing-masing punya berat sendiri-sendiri, saya hanya percaya tidak menimbang dengan rasio. Mohon maaf, saya tidak bisa Mas. Itu. Jadi sosialisasi terakhir memang dengan Ibu Wakil Bupati Sleman. Memang dekat di rumah Mbak Marijan. Dan waktu itu saya menyesal tidak mampir. Dan sampai hari ini saya tidak pernah bertemu dengan Mbak Marijan. Oke. Bukan masalah apa ya Mas? Ya saya menginginkan dialog yang hati dan pikiran seimbang Mas. Itu Mbah tuh pasti perang batin itu. Ya, betul. Saya bahkan sekarang berani, Sawalan itu pernah saya sambangi putra Mbak Marijan penggantinya. Sawalan di Jogja lebih nih. Saya sowan kok. Kalau pas ada Labuan Merapi, saya sering datang, bahkan saya nyerahkan wayang. Janji saya tepati. Selama Anda
ngaji dengan Merapi dengan kepala dan hati yang seimbang. Mari kita sama-sama belajar kepada Sang Merapi. Otherwise saya hanya hormat. Iya, betul. Ini satu nih Mbah, saya mau nanya Mbah nih. Ya. Gunung api itu kan memiliki karakteristik yang berbeda ya. Betul. Namun apakah itu bisa diprediksi kapan akan terjadi kebencanaan? Tujuannya itu agar mitigasi dini bisa dilakukan. Kira-kira gimana tuh? Begini Mas. Kalau mendung itu kan tanda-tanda mau hujan. Betul nggak? Kita semua berat. Iya. Apakah pasti akan hujan? Belum tentu. Jam berapa akan hujan? Nggak tahu. Berapa liter hujannya? Nggak tahu juga. Yang tahu itu adalah ahli geofisika dan meteorologi. Betul. Kalau dia itu strict melihat data dengan baik dan data-data dukungan yang lainnya. Misalnya ini mendungnya mungkin gelap banget, tapi anginnya kenceng, jangan mendungnya ke bawah angin. Parameter di luar itu harus dipertimbangkan juga. Demikian juga gunung api. Gempanya banyak, ininya banyak, itu tidak harus dia akan meletus. Tetapi pada suatu saat gunung api akan bicara dari datanya. This is my point no return. Inilah titik saya tidak akan balik. Saya akan meletus. Dari kejujuran datanya. Dan dipantau dengan alat yang jujur. Karena makannya baterai, bukan kayak saya makannya nasi. Kita bohong. Iya. Oke? Di situ ujian Anda mampu atau tidak. Oke, saya tidak tahu waktu kapan akan meletus. Ini jelas akan meletus. This is point no return, dia akan meletus. Iya. Banyak data yang bisa kita gunakan untuk kira-kira waktu dekat atau masih lama. Oke. Hanya itu. Nah, disitulah Mas, perjudian yang saya sebut golden time. Oke. Antara saya nyatakan awas orang mengungsi dan jebret letusan. Kalau terlalu lama orang di pengungsian nggak meletus-meletus, maka masyarakat akan distrust kepada ahlinya, akan menjadi tidak percaya. Dan mereka curi-curi pulang, pas pulang gunungnya meletus, bahaya sekali. Iya. Ya kan? Kalau terlalu pendek sedang diungsikan, tiba-tiba meletus, kena dia letusan. Iya. Inilah golden time adalah art of science, memang betul-betul sulit untuk diterangkan karena harus ada contoh datanya. Jadi from your point of view mengenai mitigasi kebencanaan geologi di Indonesia, apakah itu sudah baik? Kalau sekarang secara overall sudah bagus ya. Overall, sudah bagus. Oke. Sudah bagus ya kan. Ya. Early warning tsunami sudah bagus, walaupun kadang-kadang ya ada memang daerah yang tidak dipasang early warning, ada tsunami, ya kena masyarakatnya karena memang alatnya mahal dan sebagainya. Betul. Memang inovasi masalah mitigasi bencana di Indonesia ini belum maju lah Mas ya. Semoga BRIN ini, Badan Riset dan Inovasi ini bisa membawa ke arah sana. Karena begini Mas, kalau saya tunjukkan hal yang mungkin yang buruk tapi bisa menjadi suatu pelajaran. Dari tahun 2000 sampai 2011 ada 12 gempa bumi di dunia yang korbannya lebih dari 1.000. 4 itu ada di Indonesia. 2004 di Aceh, 2005 di Nias, 2006 di Jogja, 2009 di Padang. Iya. Kalau Mbah waktu Mbah belajar di Prancis itu berapa lama di sana? Saya termasuk orang yang agak lama ini Mas. Mungkin saya bodoh gitu ya. Iya. Saya masuk di sana itu 86, saya pulang itu awal 92. 6 tahun di Prancis ya? Ya. Wih. Ya.
saya ditawarin profesor, lu nggak pulang aja lah kan. Lu kan dapat beasiswa kan, bukan dari Indonesia. Harusnya Mbah Rono dapat gelar profesor harusnya nih Mbah Rono. Enggak juga. Jadi Mbah ini bisa bahasa Prancis dong ya? Saya kira saya ngomong bahasa Perancis mungkin agak nggak usah mikir gitu ya. Oh. Saya katakan seperti itu, bahasa yang kedua dan mungkin negara saya yang kedua yang saya cintai. Maka kesebelasan Perancis selalu saya jagoin gitu. Oh, berarti nggak pernah lepas dari ayam jantan ya? Iya betul. Dan saya kebetulan mendapat kehormatan, mendapat bintang jasa dari Presiden Perancis. Jadi kan, kalau seandainya saya berbicara bahasa Prancis, mungkin Mbah bisa mengerti apa enggak nih ya? Coba saya coba nih jajal ya Pak. Iya. Permettez-moi de vous présenter. Je m'appelle Georges. Ya, perkenalkan nama saya Jos. Ya kan gitu. Oui, enchanté, je m'appelle Surono, on appelle Barono. Voilà, oh là là, comment ça va? Ça va bien. Un petit peu. Jadi kalau misalnya setiap kali timnas Prancis harus nonton terus berarti ini ya, Prof. Harus Mbah Rono. Iya, kemarin menang 8-0 saya juga nonton. Yang lain nggak saya tonton ya, karena pagi sih ya agak berat gitu. Ya. Jadi Mbah sekarang nih regenerasi ahli vulkanologi sendiri, apakah sudah banyak anak muda yang tergerak dalam dunia vulkanologi? Mas, saya waktu menjadi kepala pusat vulkanologi, cita-cita saya satu. Saya akan produksi dokter sebanyak-banyaknya. Oh. Baik saya bimbing sendiri, maupun saya berangkat yang keluar negeri. Dan saya boleh berbangga kalau saya tengok kantor saya lah kepala pusat vulkanologi yang paling banyak menghasilkan dokter. Okay. Karena saya begini Mas ya kan, kalau di Jepang satu gunung api dikeroyok sampai 7-10 dokter. Belum lagi kalau ada riset. Di Indonesia 10 gunung bisa 1 dokter Mas. Wow. Ngiri saya. Iya. Kayak gitu minta selamat yang susah Mas. Ya kan? Mengerikan ya memang. Nah ini, dan saya dulu Mas ya kalau pembahasan masih lewat Bappenas gitu ya. Pembahasan dana proyek gitu kan. Ya. Saya kadang-kadang udah keluar dengan nada gote gini kan, kalau udah mengatakan kan yang bahas kan orang administratif atau keuangan, sedangkan saya orang teknis gitu kan. Sudahlah Mas, kan gunung nggak meletus tiap hari. Ya sudah. Ini coret aja lah ini kan. Ya sudah, gitu kan. Gimana gitu kan. Coba Mas, sekarang gini aja lah. Bukan masalah gunung api aja lah. Tiap tahun kan bencana banyak. Sekarang kemarin saya mewakili Persatuan Insinyur Indonesia presentasi di Insinyur ASEAN, dominasi 2020 sampai 2021 bencana hidrometeorologi, ya kan, hidroseismografi, banjir, puting beliung, rob dan sebagainya. Gitu. Betapa rawan bencana Indonesia gitu kan. Tetapi pernah dengar nggak pemimpin daerah waktu kampanye bicara masalah mitigasi? Belum pernah. Iya. Pernah saya diminta beberapa pertanyaan, waktu itu ada sore kampanye besar-besaran lah gitu kan. Waktu debat itu, kok nggak ada Mas pertanyaan itu mitigasi, dicoret nih Mas. Ya udahlah, nggak apa-apa. Triliunan tuh Mas, triliunan. Iya. Ini. Kalau bukan masalah nyawa, kalau masalah nyawa udah nggak bisa dihargain lagi kan. Dalam beberapa detik saja. Iya. Mbah Rono, ada pesan-pesan nggak Mbah Rono untuk masyarakat Indonesia Mbah Rono agar masyarakat kita sendiri juga ya bisa dibilang tadi Mbah Rono awal bilang jangan apa ya, seakan-akan terkesan kayak diberi azab lah gitu. Sebenarnya alam itu juga adalah bagian dari kita juga gitu loh Mbah. Indonesia ini dari tatanan geologi, tatanan geografis itu seperti uang logam ya. Yang satu kesatuan punya dua sisi yang berbeda. Iya. Kan perbedaan itu agar uang logam itu punya nilai kan. Coba kalau dua sisinya itu burung garuda semua. Atau nilai nominalnya saja kan nggak laku uang itu kan. Nggak laku.
Namun jangan hanya dilihat nilai nominalnya saja. Tatanan geologi Indonesia dan geografis Indonesia membuat Indonesia itu kaya mineral, logam dan non-logam, jebakan minyak dan gas bumi, ya kan? Dan tanah yang subur. Tetapi di sisi lain, negara Indonesia itu rawan terjadi gempa bumi, tsunami, letusan gunung api. Kita memiliki gunung api terbanyak di dunia. Ya. Namun di balik itu ada kesuburan, ya kan? Jadi kita sudah hidup di Indonesia ini yang bagi uang logam satu kesatuan punya sisi berbeda. Hanya satu rumusnya. Apa kita itu? harus beradaptasi dan bermitigasi. Oh. Dia nggak mungkin kan kita tinggalkan. Atau kita berbondong-bondong ke Kalimantan yang katanya nggak ada gunung api, nggak ada gempa bumi tapi ada banjir. Kan nggak mungkin ke sana semua. Iya. Ya. Ya kan? Jadi saya kira dengan kekayaan Indonesia, dengan rawan bencananya itu kan, kita harus menjadi manusia yang berinovasi, ya kan? Ya. Janganlah sampai kita dibilang bangsa yang gagal berinovasi, yang ada hanya memperkosa sumber daya alamnya yang akan merusak lingkungannya. No, kita bukan bangsa yang seperti itu. Ya. Kita bukan bangsa yang seperti itu. Marilah kita melihat bumi pertiwi ini adalah suatu berkah, bahwa ada, ya kan, ya ancaman sana sini adalah wajar, dan kita diberi akal dan pikiran untuk berinovasi agar kita bisa adaptasi dan mitigasi. Mari bersama-sama kita membina masyarakat yang adil dan makmur. Setuju. Ya, itu saja. Setuju. Agar semua mendapatkan berkah untuk berinovasi dan juga beradaptasi terhadap alam. Betul. Jadi ini Alam itu jujur, Mas. Iya. Harus kita lihat secara jujur. Betul. Dengan hati yang jernih, dengan pikiran yang terang. Betul. Harus seimbang. Ya kan? Betul. Baiklah Mbah, ini waktu sudah di penghujung waktu nih kita. Terima kasih banyak Mbah sudah Sama-sama. bersama kita nih. Diskusi ini sebenarnya ini nggak akan habis-habis Mbah. Ya. Panjang sekali. Nanti kita sambung lagi di waktu yang akan datang. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sangat Ya kan? bermanfaat. Saya yakin. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Untungnya tadi Mbah nggak bicara bahasa Prancis. Aduh, saya tidak ngerti deh. Baik. Baik, selamat malam, sukses selalu. Ya. Amin. Ya, selamat amin. Selamat malam Mbah Rono, atas Mbah Rono. Salam sehat selalu Selamat Mbah. malam, salam